Kita mulai aja ya. Kita on time aja sesuai dengan waktunya. Boleh cek sound dulu. Kira-kira suaraku kedengaran jelas nggak ya, anak-anak? Kedengaran nggak nih? Suaraku oke nggak? Boleh dong. Chat boleh atau ini udah oke belum? Oke, thank you ya. Tunggu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah join. Insyaallah malam ini Pak Madi bakal sharing-sharing ya. Mungkin pengalaman OSN sekaligus pengalaman mengajar ya. Saya udah ngajar hampir 15 tahun ya di OSN ini. Ya, dan saya akan coba sharing di mana belajar di umumnya ini ya. Oke, oke, coba em, boleh chat dong kalian dari mana aja asalnya ini sambil nungguin teman-teman ya. Boleh asal chat asal sekolah sama apa tuh kota-kota deh asal sekolah sama kota dari mana aja. Eh, Chat aja sambil aku ini ya introduction dulu ya. Jadi malam ini aku bakal bahas sharing ya pengalaman gimana OSN ya di SMA, terus framework supaya dapat prestasi itu gimana, kemudian strategi belajar ya. Gitu. Oke, coba kita cek ya dari mana aja nih. Dari Palembang, Lampung, banyak nih, Medan, Banjarsari, Ciamis, Sukabumi, ku Batang, SMA Negeri 1 Subah. Batang, Jawa Tengah bukan sih? Mbak Siva ya? Jawa Tengah nggak sih? Jawa Tengah kayaknya ya. Oke, oke, oke. Sip. Oke, dari mana lagi nih? Oke, oke. Em, Kalian udah ada yang baru pertama kali nggak? Ada yang baru pertama kali ikut OSN nggak? Kelas 10 ada? Siapa aja yang kelas 10 di sini? Coba kita cek-cek aja ya. Ini pada kelas berapa aja? 10, 11. Coba, coba ya. Coba ini ada. Davina, Davina kamu kelas berapa Davina? Wih, ada yang kelas 9. Valenti, panggilnya siapa? Valentia Hoki atau siapa? Nih, Michael. Aduh, susah. Panggilnya siapa ya? Yang kelas 9 nih. Michelle. Ah, sorry, sorry ya. Misal kamu dari mana, Misal? SMP mana, Misal? Ih, mantap nih kelas 9 nih. Kelas 9 udah bisa ikut ya? Ah, oke. Pas banget kamu punya 3 kesempatan berarti. Saya dulu ikut tahun 2010 ya. Oke, ini sambil nunggu agak banyak ya. Dulu saya wawasan yang pertama. Jadi wawasan pertama kebumian itu di tahun 2008. Belum ada lahir kali ya. Kalian lahir tahun berapa sih? 2010 nggak sih kalian lahirnya? 2010, 2011 ya? Ya nggak? Ya, nih, ini jangan-jangan nih Bu, kalian baru pada nikah nih 2008 kayaknya. Ya kan? Eh saya 2008 udah wawasan. Pertama itu di Makassar dulu. Di Makassar tahun pertama. Nah, di Makassar terus tahun 2009 nih. Nah, 2009 saya di Jakarta. Nah, alhamdulillah dulunya dapat medali emas ya. Eh, Cuma sekarang nggak boleh ikut 2 kali setahu aku. Dulu aku ikut 2 kali. Jadi kayak kalau misalnya kita dapat medali emas tuh nggak tahu sekarang nggak boleh deh. Kalau dulu saya masih boleh ya. Dulu saya emas ketiga di 2008 emas ketiga, tahun 2009 juga emas ketiga. Ini teman saya ya, teman pelatnas juga ini. Nah, dari wawasan ini saya lanjut ke ITB Geologi ya. Itu sih nyambung. Jadi nanti kalau kalian dapat medali emas ataupun 30, itu 30 besar sih. Jadi medali emas itu 1 sampai 5 medali emas. Terus
kemudian ini ya apa namanya 6 sampai 6 sampai separuhnya 10 ya 6 sampai 10 ya 6 sampai 15 tuh medali perak setengahnya perunggu tuh jadi ada dulu aku tuh ada 120 seratusan orang lah yang ikut gitu sekarang kayak makin dikit deh 60 atau berapa gitu makin ketat persaingannya oke kita coba start ya kalian nanti boleh komen aja di chat kenapa sih penting berprestasi di SMA ya nah kenapa nih ada banyak hal kan kenapa penting ya nah juga kenapa sih ikut OSN gitu coba aku tanya-tanya dulu ya Eh, coba ada yang oke Kayla Kayla dari mana Kayla coba kenapa kamu ikut OSN Kayla bisa online nggak Kayla ada nggak ya udah kita ganti ya Andrea Andrea boleh dong kenapa kamu ikut OSN kenapa tuh ada nggak kenapa aku nggak denger ya oke nah banyak hal ya jadi kalau misalkan kita ikut OSN itu ada uang sakunya banyak ya 25 juta gitu ya kenapa lebih dari 25 juta karena nanti biasanya ada bonus-bonus tuh kalau provinsinya baik apa baik apa ya appreciate kalian tuh kasih bonus dulu di aku di Jogja DIY itu ngasih bonus 10 juta ya buat yang medali emas gitu jadi kayak kamu dapat 25 berarti kamu tambah 10 gitu ya belum nanti bonus dari kota belum dari sekolah kalau sekolah kalian ini ya tergantung sekolah yang masing-masing sih terus kamu bakal ikut pelatnas kan nah pelatnas juga dapat tambahan lagi apalagi kalau kamu ke internasional tapi yang paling mahal sebenarnya bukan ini apa yang paling mahal itu adalah kamu bisa masuk ke university secara lebih mudah gitu di tahun 2010 aku masuk kuliah itu kan jadi setelah menang medali itu kita langsung dapat surat dari kementerian di offer tuh kamu boleh milih UI, ITB, sama aku lupa satu lagi apa ya dulu. Jadi tinggal masuk aja. Nah, ada surat khusus kamu pilih mana gitu. Nah, kemudian saya pilih ITB waktu itu. Walaupun awalnya aku pengennya dulu ke UGM, cuma nggak keterima ya. Jadi benefitnya kayak gini nih, gitu. Nah, gimana caranya nih supaya punya prestasi di SMA ya? Paling nggak ini. Pertama kalian punya target yang clear dulu. Pengen apa sih targetnya gitu ya? Kenapa? Kenapa? Kenapa tadi aku tanya ya? Karena harus punya motivasi ya. Why-nya tuh harus kuat. Gitu ya. Nah, aku ambil contoh ya. Dulu aku ini tahun masih ada nih, 2008 kan. 2008 tuh. Aku nulis di sini ya. Terus aku emang jelek ya. Aku pengen masuk UI, UGM gitu ya. Pengen belajar bahasa Inggris, pengen juara KIR, pengen juara Olimpiade, juara kelas dan seterusnya. Itu ditulis. Kenapa? Karena supaya ini namanya afirmasi ya. Apa sih namanya itu? Eh, menguatkan. Kalau pengen pengen itu harus ditulis, pengen itu harus sering diucapkan, diceritakan, biar kamu semangat. Kalau pengennya apa sih kamu tuh gitu. Gitu. Nah, kebetulan aku startnya juga bukan dari keluarga yang mampu ya. Jadi ini rumahku dulu kayak gini. Keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi aku dari SMP itu hampir putus sekolah. Kemudian ada seorang dokter yang apa ya kayak jadi anak asuhnya gitu kan. Nah, aku akhirnya ke Jogja. Nah dari sana lah aku kemudian kayak punya semangat lah. Aku gimana caranya bisa bisa membahagiakan orang tua dan bisa oke lah gitu. Apa ya orang aku udah dibiayai aku harus membuktikan kalau aku bisa gitu ya. Nah tapi ada gini ya Pak saya orang kaya Pak. Gimana ya motivasinya gimana? Ini saya juga pernah dapat nih. Kayak kalau miskin tuh biasanya lebih semangat ya kan? Kalau miskin, maksudnya adalah kalau kita miskin terus kita nggak semangat tuh menjadi apa gitu kan? Itu kan kayak gitu. Nah kalau kita nggak miskin gimana Pak gitu kan? Kalau kita orang kaya gitu kan? Nah kemudian saya pernah ngajar di banyak tempatnya orang kaya ya, kayak SMA SMA swasta yang di mana ya? Dulu saya pernah ngajar di Semesta, di Jaringan Sekolah Pasiat, di nah gitu gitulah. Nah sekolah-sekolah orang kaya gitu. Gimana Pak kalau seorang kaya gitu kan? Ya kembali lagi ya masing-masing oh bisa
semangatnya bisa bikin bangga orang tua lah, hadiahnya, PTN dan seterusnya. Jadi harus punya why yang kuat gitu. Kenapa kamu memilih ini gitu, gitu kan? Nah, coba deh kamu lihat nih, kamu tuh kalau melakukan sesuatu tuh udah di level mana gitu kan? Kalau misalkan kamu ada kan kita, misalkan ya, ada levelnya kayak gini nih. Kamu melakukan sesuatu karena ini biasanya antara dapat penghargaan atau ancaman dari luar. Nah, ini baru level pertama nih, kayak itu. Ya. Tapi kalau kamu udah melakukan itu karena seneng, ya, seneng tuh kayak aku seneng nih ngelakuin ini gitu. Aku passionate gitu kan. Nah, kalau dari situ udah bagus nih dari dalam gitu. Kayak dulu di SMA aku emang udah termotivasi buat masuk geologi gitu. Jadi kayak itu juga jadi motivasi gitu. Kalian kalau masuk ke bumian itu harus punya motivasi kenapa? Suka nggak di sini? Kalau nggak suka ngapain kerjain gitu kan? Ya, jadi kalau kamu udah nggak suka, tinggalin aja, nggak usah masuk ke sini. Tapi kalau kamu suka, let's do it. Ya, hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Saya pengen masuk ITB, ya saya masuk ITB. Saya pengen juara KIR, ya saya juara KIR. Saya paralel saya juara tiga ya, juara tiga paralel ya. Dari dua siswa itu di SMA 8 Jogja. PSN juga saya chief di situ ya. Nah, jadi jangan pernah meragukan kayak aku kayak nggak bisa deh. Ya, bisa kalian tuh hanya lebih disiplin aja gitu kan. Oke, kalian udah punya ini ya target sama motivasi. Nah, kemudian berikutnya harus punya apa? Skill sama kesempatan ini. Banyak orang pintar tapi nggak punya kesempatan. Atau nih, kamu diberi kesempatan tapi nggak punya skill, kamu nggak jadi apa-apa gitu. Contohnya apa gitu ya? Kamu sekarang dapat masuk masuk tim OSN Kebumian di sekolah kalian. Tapi kamu nggak pernah belajar untuk setiap hari belajar, ya nggak bisa gitu. Atau kamu pintar, tapi kamu nggak ikut lomba, ya sama aja nggak bisa achieve sesuatu. Jadi harus punya skill sama kesempatannya harus ketemu gitu. Nah, persoalan di anak SMA itu adalah mereka nggak fokus, ya kan? Ikut semua bidang, ikut kepanitiaan A, B, C, D, E, aku sibuk. Persoalannya aku temuin di anak SMA adalah gini. Aku ngajar nih, misalkan Sabtu, Minggu gitu. Pak, saya izin ya, Pak. Ya, saya ada kegiatan. Pak, saya izin, Pak, saya izin. Izinnya itu, misalkan ada 4 kali pertemuan, 3 kali izin, 1 kali ikut. Saya nggak ada harapan apa-apa gitu. Nah, kayak gitu tuh udah kayak, hello, kamu mau ASN loh gitu. Kalau kamu nggak apa ya, masih belum priority untuk ini, mending nggak usah ikut. Ngabisin waktu gitu. Nah, jadi memang harus ini ya, harus benar-benar fokus. Pilih 1 2 bidang aja di SMA itu. Ya, boleh nggak ikut kepanitiaan? Ikut-ikut aja. Saya juga dulu ikut. Cuma harus bisa manajemen waktu dengan baik ya. Nah, pilih yang mana sih Pak? Pilih yang apa? Yang kamu suka. Suka, punya bakat, punya peluang gitu. Ya, jadi punya peluang. Nah, jadi saya cuma ikut dua. Fokusnya dua, karya tulis sama Olimpiade. Ya, saya ikut juga sih organisasi kayak MPK apa gitu juga. Pecinta alam. Cuma saya fokus di sini aja. Oke. Nah, saya ambil contoh ini ya. Ambil contoh ini. Eh, kita ngajar passion itu sampai sejauh mana sih? Saya dulu suka penelitian. Penelitian saya tentang geologi. Em, karena saya nggak punya banyak uang ya. Eh, ke tempat penelitian ini saya naik sepeda. Ini 17 kilo ya. Bahkan sampai 25 kilo. Ini saya naik sepeda jauh banget. Kita nggak tahu penelitian saya itu menang apa kalah. Tapi saya punya keyakinan, at least aku udah berusaha gitu. Kayak hari ini kalian ikut kelas apa ya, sharing session ini. Atau kalian belajar tiap hari OSN gitu ya. Kan nggak bakal tahu kan menang apa kalah. Tapi kalau kamu nggak ngelakuin, ya nggak jadi apa-apa gitu. Emang harus dilakuin. Emang berat. Eh, emang berat banget. Apa ya, kayak ini kan. Saya naik sepeda loh ini. Nggak satu, dua, beberapa kali ya. Gimana hasilnya Pak? Ya hasilnya ini dari sini saya juara dua nasional. Belum juara satu ya. Tahun berikutnya saya juara satu. Sampai lolos ke sini ya. Mungkin ada yang pernah lihat videonya, yang kita lihat bareng-bareng ya. Oke.
exciting. Oh, let's give a big Intel ISF welcome for Indonesia. The competition itself is exciting for the young people. It's challenging. They get to make friends from all around the world and interact with people that will be their peers in science going forward. Pilot is about Opa River. The Opa River is deflected to the west. Normally, the river is tracked to the ocean. You want to know why this phenomenon can happen, and it's about my research. Our project here is about building a earthquake-resistant house using a bamboo-based material. We get this idea from the recent earthquake that occurred in our life, such as in Japan, and people die during the earthquake is caused mainly because the collapsing buildings, not by the earthquake itself. So we want to prevent that by finding a new material for building that is more earthquake resistant. It's a great way to bring brightest minds together, create a fun atmosphere, and also let them compete for $4 million in prizes, which always adds to the fun. Ladies and gentlemen, welcome to the special awards ceremony, part of the 2011 Intel International Science and Engineering Fair. The winners of a $3,000 award are, in the category Earth and Planetary Sciences, from Yogyakarta, Indonesia, Jan Restu Freski and Damadi Damadi. Oke, gitu ya. Itu adalah buah dari sebuah konsistensi ya. Jadi kalau kalian apa namanya, kalian tuh punya kesempatan yang sama ya. Kayak itu misalkan, Pak, aku bukan SMA yang favorit apa dan seterusnya gitu. Itu bukan alasan buat kalian nggak bisa gitu. Jadi kayak kita udah buktiin ya. Saya udah pernah ngajar semua level anak-anak ya, mulai dari SMA yang biasa aja, yang favorit, yang tengah dan seterusnya. Semua bisa punya kesempatan yang sama. Nah, gimana caranya? Ini tips yang overall ya, overall dulu. Ini ada makin deep istilahnya. Pertama, kalian harus punya silabus yang lengkap ya. Eh, Silabus yang keluar dari yang lengkap tuh gimana sih Pak? Ya, nanti aku kasih tahu yang lengkap. Silabus yang keluar daripada Puspres langsung nggak lengkap. Maksudnya kayak poin-poin doang gitu. Kayak ini harus di mind mapping lagi. Ini ada detailnya lagi gitu, kayak gitu. Itu satu harus lebih. Kedua, materi lengkap itu ya. Ibaratkan kamu berperang nih ya, mau berperang tapi kamu nggak punya materi yang lengkap, itu kayak ya nggak bisa gitu. Sementara sekolah lain itu atau saingan kamu di kota, di provinsi itu materinya udah paling lengkap, materinya di pelatnas dan seterusnya gitu ya. Atau bahkan udah ikut pelatnas, tahun depan ikut lagi karena memang kemarin belum menang misalkan gitu ya. Ini harus syarat banget ya. Kedua, belajar ini ya, tiap hari. Tiap hari, kenapa tiap hari ya? Karena saingan kamu tuh belajar tiap hari yang juara-juara itu ya. Tiap hari belajar gitu. Misalkan cuma 30 menit, yang ini tiap hari gitu. Karena kamu punya waktu sekarang bulan Februari. Habis itu Maret, April, Mei, Juni. Nih Februari, Maret tuh ada UTS, ada apa, Mei, Juni ada UAS. Kamu bakal sibuk kan? Jadi jangan pandang bahwa ini waktunya panjang. Enggak, ini pendek. Pendek banget. Apalagi kalau kamu kelas 10, kamu kelas 9, kamu harus catch up untuk cepat gitu ya. Tuh. Kemudian mengajari teman. Nah, ini salah satu trik sebenarnya adalah peer apa ya, belajar bersama gitu ya. Nanti aku terangin di bawah ya. Yang kedua, punya mentor. Mentor tuh nggak harus kayak Pak Mahdi, nggak, siapapun itu bisa, kayak guru kamu yang bisa di tempat apa, jadi tempat cerita dan seterusnya. Nah, itu kenapa Pak Mahdi bikin kayak komunitas itu ya. Itu tujuannya sebenarnya Pak Mahdi pengen ya memfasilitasi anak-anak yang mungkin bingung nih mau nanya mau apa di sekolahnya juga. Pak, aku punya guru tapi guru nggak ngerti gitu. Oh, tanya aja di situ nggak apa-apa. Itu memang Kak Pak Madi dulu juga punya kesusahan yang sama ya. Jadi harus ini adalah waktunya Pak Madi give back ya. Kayak aku dapat ilmu dari orang, aku kasih lagi ke orang lain. Ya bagian dari amal jariah lah, insya Allah begitu ya. Itu. Kedua lah mindset ya, ini yang paling penting dalam belajar ya.
Nah, ini cerita menarik ya namanya ini ada buku menarik namanya Outliers. Nah, salah satu ceritanya itu tentang teori 10.000 jam. Jadi kayak orang kalau mau mahir itu 10.000 jam latihan apapun itu ya. Nah, kemudian dia bilang nih si Laszlo Polgar ini punya 3 anak. Nah, dari 3 tahun dia tuh punya teori ini bahwa dia percaya bahwa orang jenius itu nggak dilahirkan, not born, but is educated and trained. Maksudnya adalah orang jenius itu bisa dibuat, di training, dibikin gitu. Nah, jadi selama kamu tuh orangnya sehat, kamu tuh bisa jenius sebenarnya gitu. Nah, itu penting. Kenapa? Kadang orang kita kayak aku tuh nggak bisa matematika, aku tuh ini. Nah, itu. Nah, hanya kamu hanya butuh banyak latihan aja sebenarnya. Nah, hasilnya apa sih? Jadi dia ngajarin anaknya catur sampai juara satu dunia. Padahal dia bukan apa? Padahal dia nggak ada bakat catur juga, cuma dia ngelatih terus, ngikutin ke course ke apa latihan aja nih. Dilatih lah, dilatih terus menerus dari umur 3 tahun. Ya, sampai jadi grandmaster di internasional gitu. Artinya semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Nah, ini sama nih, pernah dengerin nggak sih? Fixed mindset sama growth mindset gitu. Jadi ada cerita di Amerika ada penelitian gini. Ceritanya ada anak kelas 3 SD dikasih soal anak kelas 5 atau kelas 6 gitu. Nah, ada anak A sama anak B. Nah, gini. Nah, A itu sambil dikasih itu loh di kepalanya dikasih di apa ya di otaknya tuh dikasih kabel-kabel gitu kan. Dia cerita kayak gini. Dari hasil penelitiannya gini, apa namanya? Jadi anak yang menyerah, nggak mau mencoba, itu otaknya tuh warnanya ini, hijau ini. Sementara orang yang mau mencoba, meskipun nggak berhasil, misalnya dia tuh mencoba ngerjain ya, mencoba berpikir gitu, si anak yang kelas 3 tadi yang dikasih soal kelas 5 itu otaknya jadi bergerak, maksudnya responsnya tuh beda gitu. Nah, kenapa? Karena otak tuh akan mencari, berusaha untuk bisa, apa ya, neuron-neuron itu bakal, apa ya, bergerak, makin pinter lah otak tuh kalau dilatih gitu ya. Nah, gitu. Itu ya. Nah, soal kebumian itu memang pondasinya tuh menghafal, mau nggak mau menghafal dulu banyak yang hafalan gitu ya, banyak kan hafalannya, tapi sometimes kita ngerasa kayak misalkan ya kok jadi lupa sih, langsung lupa nggak bisa ngaibarin ya, itu wajar sebenarnya, ini ada teorinya. Atau misalnya pernah nggak sih kita tuh sebaliknya ya, kok ingetan terus itu dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Coba deh kamu yang orang Islam ya, pernah nggak sholat baca Al-Fatihah tuh kayak dia kayak nggak ngafalin gitu, kayak apa ya, pernah nggak baca sholat, ya Al-Fatihah tuh tiba-tiba udah ruku tuh. Padahal kamu baca tapi nggak ini kan kayak, atau kamu baca apa deh yang sehari-hari kamu ucapin gitu ya. Iya kan itu nggak perlu ingat kan. Karena apa ya? Karena diulang-ulang gitu. Jadi otak itu pertama itu dia masuk dalam namanya short term memory gitu. Kayak jangka pendek gitu. Tapi ketika ini ya rehearsal, pengulangan, diulang, 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 kamu menjadi long term memory gitu. Gitu. Itu kenapa orang bisa hafal misalnya 30 juz dan seterusnya. Ada namanya kalau di Islam itu murojaah. Murojaah itu kayak mengulang-ulang lagi hafalannya gitu. Sama. Nah, cara yang lain adalah memang selain mengulang adalah kamu pakai bahasa kamu sendiri. Nanti aku coba ada di teorinya berikutnya. Nah, ini namanya adalah Feynman. Jadi Richard Feynman itu salah satu pemenang Nobel ya. Nah, dia bikin teori yang menarik yang itu aku praktekin ke aku sama anak-anak nih ya. Nah, aku sampaikan ke anak-anak Olimpiade gitu ya. Jadi si Feynman teknik itu gini caranya. Kenapa sih guru tuh makin hari makin nggak pernah bodoh, makin pinter ya? Bahkan dulu aku pernah punya guru masuk kelas ya, masuk kelas di kelasnya ya. Ini masuk kelas gitu. Dia tuh cuma bawa spidol 2 sama spidol 2 doang, bawa spidol 2 nggak bawa apa-apa. Dia nulis guru matematika nih ya, nulis soal kalkulus, soal apa tuh nggak pakai buku, bawa otak sama spidol doang. Kenapa? Karena udah berkali-kali hafal dia soalnya tuh. Nah, caranya gimana gitu? Pertama adalah kamu kalau misalnya belajar, kamu coba belajar deh. Ambil topik tertentu, terus ambil kertas sama catat poin pentingnya. Kamu visualkan ya, misalkan kamu belajar tentang geologi, misalkan kayak lipatan. Lipatan itu gimana sih? Ada antiklin, ada sinklin, kamu gambar. Kenapa harus catat? Karena mencatat itu 3 kali lebih kuat daripada sekedar menghafal. Gitu ya. Nah, setelah itu coba deh. Kamu coba explain ke orang lain, ajarkan ke orang lain. Jadi kamu di kelas atau di circle olimpiade itu, duduk punya circle olimpiade ya. Misalnya 5 orang. Nah, kalau di hari-hari itu nggak ada yang ngajarin, kita saling ngajarin. Kayak kamu ngambil topik kristal ya, kamu topik ini nanti saling ngajarin ya gitu ya.
gitu. Kalau lupa gimana? Lupa kita cek buku lagi, ngajarin lagi sampai kayak gitu, diulang-ulang gitu. Nah, kalau kamu bisa mensimplify sebuah teori pakai bahasa kamu sendiri, enak tuh nanti. Nah, caranya kayak gitu cara belajarnya ya. Nah, ini startnya dari mana sih belajar kebumian? Nih, materi yang paling mudah, paling sedikit, tapi keluarnya banyak gitu. Aku udah mention di grup ya, oceanografi. Nanti aku buktiin kenapa itu harus kamu belajar di sana, bukan geologi, bukan astro apalagi ya. Itu ya, paling sedikit apa? Oceanografi, aku ngajar oceanografi di session latihan itu cuma 3 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan udah selesai itu. 3 kali pertemuan itu cuma 4,5 jam ya. Udah selesai itu. Materinya segitu doang. Kedua adalah punya ringkasan materi ya, catatan dan tipe soal yang sering keluar. Nah, ini yang ya ini memang apa tipe soal itu udah pernah aku share ya, yang geologi ya. Yang geologi itu pernah aku share itu tipe-tipe yang gimana ada tuh. Kalau yang lain ada nggak? Ada, cuma yang ini ya, yang ikut kelas ya. Kalau yang ikut kelas ya, aku share yang geologi dulu aja, yang free. Belajar tiap hari ya, tiap hari itu penting. Nanti aku aku ceritain kenapa belajar tiap hari itu impactnya sampai jauh mana ya. Tryout. Nah, jadi kalau kamu tryout itu paling enggak ya sebulan 1 kali minimal ya. Nah, 2 kali lebih bagus ya. Cara tryout gimana, Pak? Kamu nggak harus ikut tryout yang berbayar, nggak usah. Kayak kamu ambil soal OSK dari tahun ke tahun itu, kamu timer sendiri aja. Timer sendiri kamu kerjain gitu. Caranya gitu. Jadi soal OSK tuh jangan kamu kerjain dulu, misalkan ya. Kalau kamu nggak mau ikut tryout yang berbayar, gitu ya. Nah, nanti kamu OSK dari tahun ke tahun kamu jadiin soal tryout sendiri, kayak gitu. Caranya gitu. Punya mentor, whatever ya mentornya siapapun itu silakan aja. Karena itu mentor itu bisa ngarahin kamu gitu. Aku ambil contoh ini. SMA paling banyak top medali itu bukan SMA negeri ya. Man 2 Kota Malang. Ya, Man 2 Kota Malang. Kenapa dia selalu juara? Nah, ini rumusnya ya. Kamu baca di sini ya. Ini ya, program. Ini aku baca dari skripsinya orang ya. Pembinaan Olimpiade itu gimana nih? Setiap hari. Setiap hari dia belajar setiap hari. Bahkan diwawancaranya. Bahkan Hamin 2 bulan, mereka tuh nggak ada KBM. Nggak ada KBM, terus mereka, ini menurut orang di sini ya, menurut ini ya, menurut cerita dari wawancaranya ya. Aku nggak tahu sih realnya. Kalau ada anak Malang mungkin bisa cerita ya. Dia tiap hari, gila ini kan. Sabtu Minggu dengan mentor, hari-hari biasa belajar sendiri kalau nggak sama gurunya gitu. Tiap hari dia belajar. Ya kan, can you imagine ya? Kenapa nggak heran lagi sih kenapa dia banyak menang gitu kan. Nih, kita nih ini siswa yang ngomong ya. Baca deh kalian. Kita ada pembinaan setiap sore, setiap sore. Sementara sekolah lain itu hanya seminggu sekali, bahkan tidak ada, ya kan? Nggak usah merasa paling, waduh sekolahku ini ya. Hei kalian nggak usah menyalahkan sekolah. Ya memang bisa minta, tapi at least kalian bisa sendirilah nyari materi itu insya Allah bisa ada. Terus gimana nih? Ini juga kata gurunya, pembinaan itu setiap hari Mbak gitu. Ini dari wawancara ya. Terus ada lagi nih, selama 2 bulan ini ya. Nih, anak-anak kami tidak mengikuti KBM selama 2 bulan. Mau gimana nih? Aku dulu pernah ngajar di Pasiat di mana memang BPK Penabur dan seterusnya itu memang ada kelas sih yang mereka kayak dikasih free gitu berapa bulan. Ada seminggu, 2 minggu. Ya nggak ada pelajaran sih. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya strateginya ya. Pak, kalau sekolah saya gimana nih? Kayaknya sekolah saya nggak tetap ada pelajaran. Kalau nggak nilainya saya jelek. Nah, berarti ini sekolahnya harus diubah mindsetnya. Dulu saya dapat nilai, tetap dapat nilai ya. Karena SNBP kan pakai nilai ya. Kalau kita nggak dikasih nilai bagus kan sayang kita nggak dapat eligible kan. Nah, ini dilematis sih biasanya. Biasanya kalau saya ngajar di sekolah, saya harus minta ke gurunya, Bu, ini anak ibu ini udah berjuang buat nama sekolah. Kalau kamu Anda biarkan ini anak ini dapat nilai jelek di ini, ya kita nggak mau lah. Saya pengen dapat jaminan anak ini dapat nilai bagus. Nah, saya lobby biasanya gitu.
Oke, nah kita masuk ke sini ya. Contoh beda soal yang sering keluar di OSK. Oke, ini aku baru keluarin hari ini ya. eh oke, coba deh kalian deh acak ya sini ya. Nih, fokus di warna kuning. Nah, ini kan ada subbab ya. Sebenarnya babnya itu ada tiga secara umum ya. Di oceanografi itu ada namanya sifat air laut. Ya, ini sifat air laut semua sebenarnya. Sifat air laut, gerakan air laut, sama terakhir itu lingkungan sama alat ukur. Udah ini aja. Tapi kalian tuh harus pinter mana yang sering keluar gitu. Ya ini yang mahal ya. Ilmu ini ya ini saya share mahal ini. Karena ada nggak yang ngeriset sampai sedetail ini? Memetakan, saya tuh metain satu persatu loh nih. 2020, ini yang keluar apa aja, tipenya kayak gimana gitu ya. Ya, kalian privilege nih, dapat kesempatan seperti ini. Paling banyak keluar apa? Nih, gerakan air laut ya. Berapa yang keluar, Pak? Di, ini kan, ini, bahkan ini ya. Oceanografi itu materinya paling sedikit, eh, paling gampang menurut saya. Tapi, bahkan soalnya mirip-mirip nanti. Nanti ada contohnya. Nah, paling banyak keluar tuh ini, gerakan air laut. Jadi kalau kamu belajar, belajar ini dulu. Baru ke, ini nomor pertama, ini nomor dua, nomor tiga baru ini. Nah, gitu. Kenapa saya bilang begitu? Nah, gini soalnya. Kamu punya 100 soal nanti kan? Nah, 100 soal ini kan paling harus harus banyak-banyakan poin kan yang penting. Nggak peduli poin itu dari mana kan. Banyak poin kan. Maka fokus pada soal yang bisa mendulang poin gitu. Kalau kamu belajar geologi dulu, geologi nih ya, belajar geomorfologi misalkan ya. Geomorfologi itu ada berapa ya? 8 geomorfologi loh. Ada geomorfologi misalkan pantai, kars, vulkano, fluvial. Yang keluar berapa? Satu, bahkan nggak ada. Ya kan? Gitu. Jadi kayak kamu harus bayar dari mana? Dari sini. Nih 20 soal geografi itu. In average mungkin sekitar 10 ya. 10 soal itu dari sini, gerakan air laut. Nah, gitu. Tanya dari sini. Ini nggak cukup. Kamu harus lebih detail lagi. Contohnya gini. Detailnya gimana, Pak? Ada. Nah, gini. Ini detail lagi ya. Gerakan air laut yang mana? Ini cuma salah satu subbab aja loh. Tadi kan gerakan air laut ada pasang ada gelombang, pasang surut sama arus laut. Nah, saya ambilkan potongan aja, potongan ya. Ya, potongannya doang nih. Nah, pasang surut itu paling sering keluar, bahkan tiap tahun ada dia. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Gitu kan? Padahal pasang surut itu babnya cuma kamu belajar 1 jam aja udah beres tuh. Gitu. Nah, itu ya. Jadi harus belajar tuh ada strateginya, jangan asal belajar. Tapi yang keluar tuh apa sih? Gitu ya. Yang keluar apa itu yang kamu pelajari. Baca banyak tapi nggak keluar apa gunanya kan? Ya berguna sih, tapi energinya habis lah. Gitu. Oke, saya ambil satu teori ini ya, contoh ya. Teori ini sekaligus materi ya. Dari teori ini nanti ada 4 soal yang mirip-mirip. Ya, ini ya. Misalkan kan ini falasi pasang surut ya. Kita tahu loh pasang surut itu kan penyebab utamanya gaya tarik ya. Gaya tarik apa? Gaya tarik apa nih? Bulan dengan matahari gitu kan. Nah, di sini ada posisinya nih. Ada pada waktu matahari, bulan sama bumi sejajar. Nah, kalau sejajar, gaya tariknya gimana? Maksimal karena ditarik sama ini, dua benda ini kan. Gaya tariknya maksimal. Sementara kalau posisinya itu misalkan ya, ini ya, membentuk sudut seperti ini, ya atau tidak sejajar, maka gaya tariknya tidak sebesar pada saat sejajar. Ya, gitu. Maka pasang itu kan ada masa-masanya ya dalam 1 bulan. Ini misalkan day one. Ini day 7, 15 until 29 ya. Nah, pasang paling besar di mana? Ya ini namanya spring tide ya. Pasang yang pasang purnama namanya spring tide. Itu tanggal berapa? Di awal bulan atau tengah bulan ya, kayak gitu. Nah, teorinya gini doang. Teorinya gini doang. Itu kepakainya banyak. Tahun ke tahun ada. Ya, gitu kan. Misalkan 2023 bulan dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Namanya apa? Ada di sini ya. Namanya apa nih 90 derajat? Namanya neap tide. Ya kan? Gitu. Ini langsung jawabnya ini. Ya kan? Gitu. Pasang maksimum kapan terjadi waktunya? Ada tadi kan apa nih? Awal bulan, day one sama day 15. Jawabannya mana? Awal bulan dan tengah, pertengahan bulan. Ada jawabannya di sini. Jadi soalnya itu, ya ini aja, dibolak-balik aja segitu ya.
Nah, gitu. Terkait fenomena pasang surut, manakah pernyataan yang paling tepat ya? Nah, nih apa nih? Awal awal bulan minggu pertama maksimum pada saat awal dan pertengahan bulan. Ya, awal ya ada awal pertengahan bulan, ya kan? Terjadi pasang air laut. Ya, ini bisa jadi kan tadi ya. Ya, awal sama pertengahan. Sama kan mirip-mirip kan soalnya. Tuh. Atau ini pasang surut merupakan gerakan naik turun air laut sebenarnya gerakan massa air laut dari apa? Ya, gravitasi yang dominan yang mana? Ya, gravitasi bulan lebih dominan daripada matahari. Kenapa? Karena jaraknya lebih dekat gitu ya. Tuh. Ya udah gitu aja. Jadi satu teori itu udah dipakai banyak soal dan itu soalnya mirip-mirip kan? Iya, mirip-mirip nih. Diputar-putar aja gitu. Gitu. Itu contoh soal yang ada di oceanografi. Nah, ini saya kasih juga nih sebaran soal hitungan ya. Wah, ini kayak nggak ada deh yang pernah bikin kayak gini, mentor-mentor ya. Ini saya bikinin ya spesial buat kalian. Apa namanya? Sebaran soal. Ini saya lagi bikin juga sebenarnya nanti ini ya, kayak ringkasan rumus. Ringkasan rumus. Belum jadi sih, saya lagi bikin ringkasan apa ya, bikin buku ringkasan. Jadi kalau apa ya orang mau belajar kebumian itu inilah ada versi ringkasnya gitu, gitu. Ya nantilah tunggu aja waktunya kita rilis. Jadi gini, ini udah banyak banget kan soal kan. Ini hitungan semua ya, hitungannya yang pernah keluar. Ya, nah ternyata yang pernah paling banyak keluar tuh apa? Misalkan ini ya, diameter sudut misalkan. Tahun 2024, 2023, 2021, 2020. Nah, kenapa ini penting? Kita cari tahu nih variasi soalnya seperti apa gitu. Jadi kayak kita harus ngerjain semua variasi soal yang ada di sini. Hukum gravitasi Newton, misalkan ya. Nanti saya ngerjain soal ini. Saya belajar teorinya, habis itu saya ngerjain tipe soal yang ini. Pasti nanti ada kemiripan. Ya, tapi harus paham konsep sih. Saya ambil contoh ya. Misalkan ini, soal tentang diameter sudut ya. Ini kayak kita mau mengukur diameter sudut, misalnya kita mau mengamati sebuah objek benda langit kan. Nah, itu ada rumus diameter sudut sama dengan apa? D, ya D itu adalah ini ya, diameter sebuah bundanya, misalkan diameter bulan ya, dibagi dengan R. Atau jarak antara objek dengan tempat pengamatannya gitu ya. Misalkan bulan dengan, katakanlah ini tempatnya gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Nah, rumusnya itu ya. Terus ada persamaan juga nih. Satuannya ini dalam apa nih? Dalam radian kan. Nah, dalam radian. Atau radian itu berapa detik busur nih harus tahu. Atau radian sama dengan 206,205 detik busur namanya. Ini satunya menit namanya. Jam ya. Derajat. Ini detik, detik ya, detik. Menit sama detiknya. Oke, nah ini soalnya ya. Ini 2020, 2021, 2023, 2024. Coba, ini diminta mencari apa? Lokasi tersebut yang mencari apa? Jarak R. Mencari apa lagi? Diameter sudut, perbandingan berarti ini ya. Nah, terus ini dicari hmm, apa nih? Jarak minimum. Oh, jarak minimum ya berapa kilo? Ini mencari diameter sudut. Ya dibalik-balik aja. Nah, gitu. Coba deh kita kerjain satu ya. Kita kerjain satu ya. Satu aja satu. Contoh. Oke ya. Misalkan nomor berapa ya? 95 ya, 95 ya. Penampakan atmosfer bumi, pengamat berada di permukaan bumi sebesar 1 detik busur. Ya, oke. Misalkan dia nih bumi ya mengamati gini kan. Ya. Eh, mengamati bulan kan. Bulan ini. Nah, ini sudutnya berapa tadi? Satu, 1 detik busur, ya kan? Terus kita diminta mencari apa nih? Oh, mencari ini ya. Mencari apa? Si diameternya ini berapa? R-nya, R-nya berapa nih? R sama dengan R itu jarak antara si bumi sama pengamat sama bulan ini ya. R-nya sama dengan ini ya. 386,240. Nah, kamu ditanya ini berapa nih? Itu loh. Kayak tadi kan disuruh mencari D ini kan. D ini. Ya simpel aja, langsung aja nanti kalau misalnya ini kan sama dengan D dibagi R. Berarti kalau kita mencari D sama dengan apa? Diameter sudut dikali dengan R gitu kan. Kan ini ya. Ya udah.
Ini juga nanti dibolak-balik aja. Tapi biasanya nanti diminta tuh kadang dalam radian, kadang detik busur. Nah, kamu harus ubah dulu nih detik busur ke radian gitu kan. Misalkan ini 1 detik busur, ya kan. Nah, tadi kan ada persamaan kan, apa nih? 1 radian sama dengan 1 206 265, nah, itu kan. Betul dulu ya. 1 radian sama dengan 206 265 detik busur gitu kan. Nah, kamu punya berapa? 1 detik busur, berarti berapa radian? Berarti 1/206 265 detik busur gitu kan. Radian, sorry, maaf. Ya kan. Kalau segini kan segini, kalau segini ya 1/ini kan gitu. Terus kita diminta untuk mencari apa nih? Eh, ini ya, apa? D-nya ya. D kan ini ya, apa namanya? Diameter dikali R. Diameternya berapa? Ini kan 1/206 265 dikali R-nya. R-nya berapa? R-nya adalah 386 berapa nih? 240. Berarti kan sama dengan 386 240 per 206 265. Coba hitung deh. Mana kalkulator? 386 240. Ada yang pakai kalkulator nggak? Coba dibagi. 386 dibagi 206 265 ya 1,87. 1,87 ya, berarti 1,9 ya, jawabannya adalah B. Ya, gitu. Nah, ini kan perlu kalau kita belajar astro itu harus bisa menggambar di kebumian ya, semua itu harus bisa kalian visualkan dalam gambar yang diminta apa sih gitu ya. Nah, ini mencari R, mencari apa lagi itu kan dibolak-balik aja sebenarnya, ya kan? Dari satu teori ini nanti kamu ngerjain variasi soalnya gitu. Jadi kamu nggak kaget ketika nanti menemukan variasi soal yang berbeda-beda gitu. Yang paling penting apa? Memahami konsep dari gambar ini, memahami teorinya, memahami apa ini konversi ini. Udah, itu aja. Tuh. Itu yang di Astro ya. Sampel satu ya di Astro itu kayak gitu. Ini ada banyak ya. Nanti bisa kalian tonton lagi lah ini. Apa aja yang soal-soal yang keluar ya. Tuh. Oke, kita next ya. Yang sering keluar apa sih Pak? Lebih ke mekanika. Mekanika tuh berapa kali sering keluar ya? Mekanika atau mungkin spektrum atau apa? Flux gitu, juga sering keluar. Albedo apa? Oke, kita next ke meteorologi ya. Aku ambil contoh ya soal yang keluar di Meteo. Nah, secara tipe soal sebenarnya apa ya? Gak selalu sama, tapi dia akan mengupas materi itu nggak cuma ya. Beberapa kali mirip ya, beberapa kali mirip. Aku ambil contoh ya. Ambil contoh. Kita ke soalnya dulu ya. Nih, misalkan ya. Ini kan kalau kita lihat ya, kita lihat ya. Soal-soal itu nggak jauh-jauh dari misalnya soal gas ya. Gas itu ada soal pertama yang 2024 itu adalah membahas tentang fungsi dari gasnya kan. Gas ini perannya apa sih? Peran gas gitu ya. Peran gas ya. Ada peran gas. Yang kedua, ini analisis sih sebenarnya yang kedua ini. Ini persentase gas ya. Persentase gas. Nah, yang 2023 sama 2022 ini agak mirip. Cuma 2022 lebih gampang ya. Gas yang paling banyak. Ya. Tadi kan ada di sini kan. Nah, ini kan paling banyak apa? Ya ini kan. Ini gas paling banyak apa nih? Nitrogen, oksigen, argon. Ya udah, dihafalin aja ini. Gitu. Ini saya nggak hafalin juga loh ini. Paling banyak aja berapa gitu ya. Gitu ya. Ada. Terus perannya apa? Ini perannya dihafalin. Biosfer itu untuk kehidupan, pernapasan, inert gas ya. Nah, terus hafalin juga nih. Gas-gas rumah kaca itu apa aja sih? Gas rumah kaca itu apa aja? Nah, ini ada apa? Ada H2O, ada CO2. Nah, 2O. Ini tadi ada keluar nih, ozon kan? Lapisan ozon nih yang menyerap radiasi UV ya. Nah, gitu-gitu aja. Soalnya tuh gak jauh-jauh dari apa yang ada di eh, materi-materi ini ya. Misalkan ini juga sering keluar ya. Yang paling dingin daerah mana, yang terjadinya cuaca di mana gitu ya. Ya, gitu. Ini juga beberapa kali keluar ya di sini. Oke. Nah, tapi soal kesini sini tuh nanti makin analisis ya. Aku ambil contoh soal yang ini ya. Analisis ini. Misalkan kita baca ya.
Komposisi uap air H2O bervariasi dari wilayah waktu ke waktu. Berapa persentase konsentrasi uap air rata-rata berada dekat dengan permukaan hangat di tropis dengan di Arktik. Ya, kita gambar aja nih, gambar gini kan. Kamu diminta mencari tahu uap air ya, H2O di mana? Di daerah yang dingin sini ya. Ini kan bumi ya. Sama di daerah yang mana? Daerah yang sini kan, 0 derajat sama lintang 90 derajat. Mana yang paling banyak? Ya kan? Nah, kamu cari tahu dulu H2O itu berapa sih banyaknya? Ya nggak? H2O berapa tadi? 0 sampai berapa? 4%. Ya nggak? Uap air. Nah, jawabannya gimana? Eliminasi aja kan berarti kan? Nah, 0 sampai 4%. Nah, berarti ini nggak masuk, ya kan? Nggak masuk nih. Nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk. Jawabannya antara ini sama ini kan? Satu atau 4, dua atau satu. Ya kan? Kayak gitu. Nah, pertanyaan di tropis dulu ya. Tropis sama di Arktik ya. Nah, kan tadi batasnya 4% ya. Berarti itu kenapa jawabannya, ini jawabannya C ya. 4% dan 0,1%. Kenapa gitu ya. Karena di tropis itu banyak penguapan ya. Ketika banyak penguapan apa? Banyak H2O. Beda sama di beda sama di mana nih namanya? Daerah kutub. Kan penguapannya sedikit. Nah, jadi jawabannya adalah C. Di tropis 4%, di Arktiknya 0,1%. Kenapa? Karena penguapannya sedikit. Nah, jadi kebumian itu nggak hanya menghafal ya. Basicnya menghafalin sih. Tapi kamu harus mikir. Mikir sih kenapa kenapa sih tropis itu bisa begini. Jadi kayak sebenarnya basic belajar kebumian itu adalah memang pertama hafal. Yang kedua itu banyaknya tuh logika sebenarnya nanti. Logika. Itu cara belajar kebumian tuh. Ya. Nah, ini juga udah aku share ya ke kalian. Kalau udah kalian download e-booknya itu udah, walaupun secara teori itu belum lengkap sih. Emang nggak sengaja nggak saya bikin lengkap sih. Kalau lengkap ya inilah apa namanya kelas khusus gitu ya. Nah, gitu. Ada lebih lengkap lagi. Nah, tapi ini udah cukup mewakili mana yang sering keluar, mana yang. Jadi kalau kamu belajar geologi itu jangan asal-asal. Berangkat dari yang mana? Berangkat dari yang paling sering keluar. Saya lagi apa nih? Udah kasih tahu kan? Yang warna hijau ini, baru yang warna kuning, baru yang warna biru gitu. Gitu. Gitu ya. Kita ambil contoh deh. Bahkan di itu udah tak kasih tahu. Kayak struktur geologi itu yang sering keluar apa? Dua aja. Kalau nggak sesar lipatan. Yang lain ada juga, cuma nggak sesering itu. Ya, contohnya apa? Ya, paling kalau nggak ciri-ciri sesar, bagian-bagian sesar, kalau nggak jenis-jenis sesarnya gitu ya. Atau jenis-jenis lipatannya. Ya, paling aja ini semua jenis sesar, teorinya kayak gimana gitu kan. Nah, ciri-ciri sesar juga ada. Ini udah ditebas juga ya di apa namanya? Di ebook itu ya. Nah, sesar naik turun geser dan seterusnya. Ini soal jenis-jenisnya ini. Terus ini juga jenis-jenis nih. Sesar apa naik apa turun, sesar geser apa dan seterusnya sama nih sekadar 2001. Nah, bagian-bagian lipatan sama ini juga keluar ya dari 2001 bagian-bagian lipatan sama jenis lipatan udah nih 2023. Oke. Em, gitu ya. Oh ya ini kalau mau join pelatihan sekarang udah jalan sih sebenarnya sampai pertemuan ke-8. Tapi kalau kalian mau join masih bisa. Kalian akan dapat nanti 9 sampai 16 plus mengulang lagi ada kelas dari awal ya. Terus kalau berapa harganya ini ya 30 kapal pertemuan kali aja berapa ini 480 sih. Em, Murah-murah aja karena kalau kalian nggak lolos OSP tahun depan kalian bisa ikut lagi ya. Ataupun kalian lolos OSP ya, lolos OSP nih tapi nggak lolos OSN, ikut lagi nggak apa-apa, nggak usah bayar. Banyak anak-anak saya kemarin yang misalkan lolos OSP sampai semifinal atau sampai OSP aja gitu ya, tapi nggak sampai OSN ikut lagi nggak masalah, nggak usah bayar. Nah, nggak ada yang ngasih pelatihan yang semurah ini ya. Ya, karena saya yang ini bukan pekerjaan utama saya. Pekerjaan utama saya kan ya di kantor dan seterusnya ya. Ini lebih ke sharing session aja sih. Terakhir ya, nah semuanya. Sekali lagi ya, em, dulu saya punya teman, eh, jenius banget, anak pelatnas. Dia sampai ISO, aku nggak sampai ISO. Anak SMA 3 Jogja, aku SMA 8 Jogja. Aku masih ingat banget dia di pelatnas tuh bawanya apa?
bukan bawa buku, bawa PS, ya PSP, namanya PS yang itu loh, PS ada gininya, ada PS yang gini, bawa PS dia. Kenapa saya bilang kamu kok gitu ya? Ya aku belajar di kelas, jadi dia tuh daya tangkapnya tinggi banget, kayak di kelas dia belajar nyimak, keluar kelas dia nggak belajar lagi, tapi dia juara sampai internasional dapat emas gitu. Nah sementara aku nggak kayak gitu, aku bukan orang jenius, tapi aku ini pokoknya disiplin. Tapi jangan pernah ngejudge kalau kamu tuh nggak jenius, nggak. Sebenarnya kita tuh hanya kurang latihan aja. Jadi kuncinya adalah disiplin aja. Oke, overall gitu ya. Aku open question. Kalian kalau mau chat boleh, open mic boleh. Silakan raise hand atau apalah. Ada yang mau ditanyain, silakan. Ada yang mau bingung, Pak, gimana? Silakan. Aku open. Di chat juga boleh. Kalau ada yang mau tanya, silakan silakan. Ada yang mau tanyain? Mbak Anissa Dewi Silva, cara ikut kelas gimana Pak? Cara ikut kelas ini sih, ya, langsung daftar aja di nomor kontaknya itu ada adminnya nanti. Apa namanya? Langsung ikut, terus kalau kamu ketinggalan kamu dapat lagi nanti. Misalkan kan ada 16 pertemuan ya, 16 tadi ya, 16 ini. Nah, besok ini udah pertemuan ke-9. Nah, nggak apa-apa, kamu nanti bakal ikut, ada dapat lagi kelas ini. Kan besok kelas dari nomor 9 ke 16, pertemuan 16. Kamu ikut dulu ini. Nanti kelas susulan lagi sama teman-teman yang kemarin susulan. Dari sini sini dapat semuanya, dapat walaupun tengah-tengah dapat semuanya. Bahkan saya tuh udah nyampein ke anak-anak. Nanti Hamin sebulan Juni kita akan kasih tambahan kelas lagi gitu ya. Terus saya udah bilang kemarin ke anak-anak juga, saat minggu depan tuh ada 5 kali latihan soal. 5 kali latihan soal start minggu depan. Kemarin 8 kali pertemuan ini saya masih 2 sampai 3 soal ya. Saya belum mau gas dulu, takutnya kayak kaget gitu ya. Tapi kemarin biasa tanya ke grup anak-anak yang ikut kelas ya, gimana siap nggak nih? Berapa soal per hari? Per minggu 3, 4, 5. Jawabnya 5, 5 semua. Ya oke lah. Kita kan gas 5 soal per hari. 5 soal per hari. 5 soal per minggu ya. Jadi Senin sama dengan Jumat tuh latihan soal per hari. Sabtu minggunya kelas sama saya nanti bahas-bahas macam-macam gitu. Gitu. Oke, belajar tiap hari. Iya, kelasnya malam. 9. Tapi kalau puasa kayaknya sore deh nanti. Bayarnya lewat digital aja, Pak. Iya, digital bisa. Bas ya. Kelasnya bareng apa privat? Bareng-bareng. Kalau privat ada juga beberapa yang privat ke saya. Cuma mungkin harganya agak beda ya. Saya ngajar privat anak Man IC, Man Sanjadikia, saya ngajar privat. Ngajar privat mana lagi ya? Itu sih so far, kemarin ada juga yang lain. Cuma saya nggak terima banyak kalau privat. eh, jadi ke kelas bersama. eh oke, baik. Bentar ya, satu ya. Girimian. Pak, maaf sebelumnya saya nggak bisa on mic. Izin bertanya, tadi di awal saya lihat ada cerita Bapak untuk bisa lancar bahasa Inggris, dan setahu saya di OSP itu banyak pertanyaan dalam bahasa Inggris. Gimana persen Pak sampai bisa belajar menggunakan bahasa Inggris? Karena saya sendiri saat ini masih kurang belajar bahasa Inggris. Oke. Em, Gimana ya waktu itu ya? Terpaksa aja sih. Jadi ya waktu itu saya apa namanya? Oh iya ini apa namanya? Belajar soal ISO, sorry. Kalian dulu soal ISO, kayak kerjain. Nah, itu caranya gitu. Caranya. Ada soal-soal ISO dalam bahasa Inggris, kamu kerjain. Kamu harus familiar dengan kosakata yang relate sama materi kamu. Misalkan kayak apa ya? Misalkan anti clean, sin clean. Misalkan ada kekar tuh namanya adalah ada namanya sesar. Misalkan ada fault, ya ada apa, ya gitu sih. Tapi soal di bahasa Inggris tuh memang harus ya mau nggak mau ini sih belajar dari soal-soal ISO biasanya kalau saya dulu. Soal ngajarin ke anak-anak ya soal-soal ISO itu saya apa screenshotin atau kalau enggak saya masukin terus kerjain kita bahas bareng gitu ya. Salah satunya gitu. Karena soal karena saya pernah nemu ini ya. Soal ISO tuh di soal apa ya? Aku lupa OSK apa OSK ya. Ada itu. Soal ISO iya, soal ISO itu dibawa ke sana gitu. Salah satunya.
Dapat soal ISO di mana ada? Kamu cari aja di ISO, googling, nanti ada ISO dari tahun ke tahun tuh. Tahun berapa, di mana negara mana ada soalnya gitu. Download aja dari situ. Heeh. Ya, memang harus itu sih, harus apa? Harus sering-sering aja soal. Yang paling penting tuh gini ya, polanya adalah gini. Polanya, kalau dulu Pak Mandi itu belajarnya gini. Aku tuh punya timeline gitu loh, punya timeline belajar selama. Oh ini pertama itu gini strateginya. Strateginya itu adalah dari aku sini mana ya? Nih kita kan punya kisi-kisi ya, punya kisi-kisi. Contoh tadi, contoh ini. Nah, contoh gini. Nah gini, aku punya kisi-kisi ini kan. Nah aku kasih keterangan. Ini materi ini tuh aku udah level apa sih? Aku bagi tiga. Levelnya tuh buat aku ini masih aku udah easy ya, gampang, medium atau hard buat aku sendiri. Nah, yang easy aku centangin dulu nih easy. Aku udah bisa, udah bisa, udah bisa, udah bisa. Caranya aku tahu easy bisa apa enggak adalah aku ngerjain soal. Bahkan dulu aku tuh karena belum ada soal, aku bikin soal sendiri, aku jawab sendiri. Gimana? Serius ini. Nah, aku bikin soal sendiri ya. Jadi, misalkan aku gini, jelaskan tentang apa gini-gini atau misalkan bikin soal sendiri aja pokoknya. Kalau enggak, aku nulis ulang. Emang agak ini sih, ambis banget ya dulu tuh saya tuh. Kok nulis ulang Pak? Iya nulis ulang. Kayak misalkan saya bikin mind map sendiri ya, misalkan struktur geologi gitu, mana dia. Saya nulis ulang apa yang saya pelajari. Saya tulis ulang, bener tulis ulang. Struktur geologi ada tiga, ada sesar, ada lipatan, ada tekar. Sesar ada berapa? Lipatan ada berapa? Tekar ada berapa? Gitu. Tulis lagi. Ciri-ciri sesar apa aja? Lipatan apa aja? Bagian-bagian lipatan apa aja? Tulis sendiri. Gitu. Karena apa? Karena itu nggak ada cara lain, memang harus gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, Kia ikut kelas lewat mana Pak? Oh ya itu bisa kontak nomor saya atau admin ada nanti tak kasih ke di grup ada tuh nomor saya di situ. Atau ada kontak admin juga tim saya nanti yang akan mengontak bisa. Chat aja ke nomor saya yang ada di itu. Iya Pak. Gitu. Ini ya anak-anaknya memang harus ini sih. Kalian harus punya circle ambis. Kenapa? Karena tujuan Pak Made bikin grup itu sebenarnya buat manas-manasin supaya ada temen yang udah belajar sampai mana sih gitu kan. Karena dulu kalau di sekolah itu biasanya gini, persoalan anak-anak di sekolah itu adalah eh, pertama dia tuh bingung apa, aku udah di level mana ya. Kedua tuh kayak nggak ada semangat karena nggak ada apa ya, nggak ada persaingan gitu kayak ngerasa kayak udah udah cukup deh. Padahal teman-teman yang lain itu kan ini ya udah belajar kayak ambis-ambis gitu deh. Ya seambis-ambisnya kayak tadi aku bilang ya, contoh di Mandua Kota Malang ini ya. Mandua Kota Malang tadi ada ya. Ini adalah bukti ikhtiar tidak mengkhianati hasil ya. Ya, apa namanya? Dibilang sendiri nih. Nih, ini kata anaknya. Belajar tiap hari, tiap sore. Hamin, hamin 2 bulan nggak ada KBM. Ini udah gila itu bilang ini. Tapi emang saya dulu juga nggak segila ini sih. Tapi hamin sebulan saya. Hamin sebulan pokoknya saya harus dispen tak punya dispen waktu saya. Ya, kalau kayak gini gimana caranya? Ya, terus bilang kepada gurunya gitu. Kalau gurunya nggak percaya gimana? Biasanya saya yang bilangin gitu. Bu, Bapak, Bu ini anaknya mau jadi juara nggak gitu? Kalau nggak mau jadi juara ya bisa-bisa aja latihannya gitu. Biasanya orang lain tuh udah tiap hari belajarnya gitu. Apalagi kalau kamu OSN-nya tuh MTK ya. Wah, MTK tuh berat banget. Kenapa? MTK itu kalau kamu startnya SMA tuh udah paling lambat. Karena anak MTK tuh startnya dari SD. Anak BPK penabur itu kan orang-orang yang ada anak BPK nggak sih ini ya? Tapi saya, teman saya anak BPK penabur kayak gitu soalnya dulu waktu ini. Ya kamu belajarnya gimana? Udah dari SD itu, udah menang OSN SD, abis itu SMP menang lagi, SMA menang lagi gitu. Kebumian itu lebih ini loh, lebih ya nggak selalu sih itu mah. At least startnya tuh nggak yang ini loh. Kalau kamu belajar tuh lebih akhir-akhir lah, nggak kayak start S sama gitu.
Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Cukup? Ada lagi nggak? Silakan loh. Eh, cukup ya? Ya udah. Nanti kalau kalian masih bingung, ada soal, sampaikan aja di grup ya, nggak apa-apa. Itu memang. Cuma saya kadang jawabnya nggak langsung ya, kalau apalagi kalau misalkan nggak di weekend ya. Maksudnya saya bisa mungkin sore atau malam, kalau nggak istirahat siang di kantor gitu. Lagi nggak ada pekerjaan. Maksudnya kalau jam-jam bekerja mungkin saya belum bisa jawab. Cuma kalau insya Allah saya jawab. Entah itu pakai voice note atau saya gambar, saya kerjain. Gitu. Di saat ada kunci buat sukses. Ya. Hah? Apa nih? Kak mau tanya tadi di slide ada kunci buat sukses OSN itu gimana ya Kak? Maksudnya gimana ya? Slide ada kunci buat sukses OSN. Maksudnya kunci soal apa gimana? Kunci soal. Kunci soal kah maksudnya? Kalau kunci soal ada itu di yang di share sama Puspesan ada kuncinya. Cuma nggak ada pembahasannya. Itu aja. Maka saya kasih share kan itu pembahasan soal-soal itu kan ada saya share. Yang udah saya share belum ya? Kayaknya udah beberapa yang saya share soal-soal ada kunci-kuncinya gitu. Oh, kunci buat sukses OSN tuh gimana? Oh, kunci sukses OSN. Ini enggak maksudnya. Kun- Strategi atau gimana? Ini ya? Ya ini sih kalau mau salah satu strateginya yang paling penting sama-sama belajar tiap hari, cuma belajarnya yang sering keluar gitu. Yang yang sering keluar yang mana? Yang tadi udah Pak Madi kasih analisis kan. Dari 5 tahun terakhir yang keluar ini gitu. Itu caranya belajar paling cepat tuh gitu. Terus ringkasan materi sih. Kenapa? Belajar banyak banget kan materinya. Tapi kalau nggak punya ringkasan itu apa ya? Ya bisa-bisa aja cuma waktunya jadi lama gitu. Kalau ringkasan kan yang jelas ini yang kemudian keluar ini gitu. Nanti kalau pengen tahu detail baru baca yang versi lengkapnya gitu. Itu untuk awal ya. Awal tuh baca ringkasan dulu. Baru tengahnya nanti memperdalam. Nanti review lagi dia menjelang lomba ringkasan lagi gitu. Itu memang itu. Pak mending belajar membaca materi dulu atau langsung dulu soal? Materi dulu. Materi dulu. Materi soal. Gitu. Gini sih, alurnya gini. Kamu belajar materi, ya kan? Materi, sorry maaf ya. Materi, ya kan? Habis itu kamu simplify, kamu tulis ulang materi yang kamu pelajari tadi. Pakai mind map tadi. Misalkan belajar soal, apa ya, sampelnya apa ya? Misalkan awan. Nah, awan, ya kan? Misalkan belajar tentang awan. Awan tuh keluar loh, satu dua soal. Awan, oke, awan. Pertama klasifikasi awan berdasarkan bentuknya. Itu ada apa aja? Ada cumulus, ada stratus, ada apa lagi? Bentuk berdasarkan ketinggian, ya kan? Ada apa lagi? Jadi ciri awan, ketinggian, awan tinggi, awan cirrus, cirrocumulus, cirrus stratus. Kamu bikin mind map. Nah, setelah kamu bikin mind map versi kamu, kalau nggak hafal gimana, Pak? Kamu yang nggak hafal, kamu baca lagi nggak apa-apa. Kamu tulis lagi di sini nanti gitu. Habis itu kamu ngerjain soal tentang awan gitu. Soal tentang awan di mana ya? Soal tentang awan eh, ada di OSK. OSK tuh ada tentang awan kamu kerjain. Udah gitu aja gitu. Jadi kayak belajar materi terus simplify based on your apa ya? Ya inilah bahasa kamu sendiri kerjain soal. Udah gitu aja. Iterasi lagi gitu. Nah, atau kamu ngajak belajar simplify terus ngajarin ke orang lain. Percaya deh, kamu kalau ngajarin orang lain, otak kamu jadi mikir gitu. Dulu saya sampai ngomong sendiri, ada nggak sih belajar ngomong sendiri? Biasanya biologi tuh. Biologi tuh ngomong sendiri nggak kalian? Biologi kayak apa misalkan jantung dibagi empat, ada gini misalkan. Ya gitu. Ada tuh gitu. Metodologi yang banyak keluar apa Pak? Metodologi yang banyak keluar. Nih ya, sorry aku cari metodologi. Nih ya, metodologi itu pertama yang yang always ya, yang always angin, angin.
Oh, angin itu ada belasan jenis ya. Angin pasat, angin baratan, angin timur, angin fon, angin apa? Angin. Oh ya angin, ya pelajari semua angin. Keluar tuh. Kedua, awan. Keluar tuh. Ketiga, atmosfer. Jadi atmosfer. Keempat apa? Gas-gas atmosfer. Nah, itu definitely keluar semua. Cek aja kalau nggak percaya. Kayaknya udah pengalaman kan kita. Eh, yang jarang-jarang apa Pak? Yang jarang-jarang front agak jarang-jarang nih. Front masa udara agak jarang-jarang nih. Nah, beberapa lagi yang perlu kalian pelajari itu namanya unsur cuaca ya. Unsur cuaca itu apa aja? Ada kelembaban, ada temperatur, ya. Ada nanti tekanan, ya. Konsep-konsep ini harus dipelajari nih. Ngitung temperatur, Kelvin ke Fahrenheit dan seterusnya. Ngitung ini loh, perubahan temperatur dari tempat tinggi tempat rendah ke tempat tinggi, ngitung tekanan udara, satuannya milibar, apa seterusnya itu keluar tuh kadang-kadang. Iklim, iklim agak jarang keluar sih. Beberapa, satu dua soal doang sih. Alat-alat meteorologi, ya itu juga kadang. Dulu sering keluar satu soal dulu. Eh, apa lagi ya? Itu sih, ini sih yang paling sering keluar ini. Angin, awan, atmosfer, gas. Gitu. Pak, apa nih? Nah, bentar ya, aku baca dulu ya. Caranya bilang dan bujuk guru biar bisa dapat minimal dispen hanya sebulan gimana ya, Pak? Hmm, caranya adalah gini sih. Em, pengalaman aku ya. Pengalaman aku memang ini kekebijakan ya. Kadang-kadang tuh sekolah yang udah peduli OSN tuh tanpa diminta ngasih gitu. Kayak gitu sih. Eh, caranya tuh membangun kepercayaan guru ya. Buktiin kalau kamu tuh apa namanya? Ada nggak sih guru yang dekat sama kamu? Ya tempat curhat cerita gitu ya. Ada nggak? Aku dulu punya wali kelas kan. Si wali kelasku ini tuh ini loh care banget gitu loh kayak kalau ada masalah dia cerita gitu. Aku punya aspirasi kan. Aku minta disampaikan, Pak, Bu, saya kan bawa nama sekolah nih ya. Saya berjuang loh mati-matian buat belajar gitu. Ceritain aja. Dan aku, tapi kamu buktiin ya. Maksudnya ada tuh anak-anak yang dispen teman-teman saya. Dikasih dispen tapi dia tuh malah ke kantin kemana. Kayak nggak dipercaya jadinya gitu. Jadi kadang-kadang kita memang harus ngasih nih ngasih kepercayaan gitu ya ke guru ya. Caranya lewat orang yang terdekat sama kita gitu ya. Yang kedua adalah dispennya wewenangnya siapa gitu. Kalau dulu saya wewenangnya di kesiswaan kan, kesiswaan. Jadi kamu coba dicari orang yang bisa nge-influence orang kesiswaan itu siapa. Kalau dulu saya wali kelas saya sih ya. Saya minta untuk dia nyampe inspirasi saya gitu. Kalau nggak saya ketemu langsung gitu ya. Gitu sih, mau nggak mau cerita aja. Menurut saya itu pertama dicoba dulu. Yang kedua kalau nggak berhasil, kalau kamu ngomong sendiri nggak berhasil, ngomong lewat orang yang dipercayai sama orang itu gitu. Gitu. Jadi siapa sih yang dipercaya sama orang itu? Gitu. Ya, gitu. Oh, tuh udah ada nomor admin tuh. Astro yang banyak keluar apa, Pak? Oke, Astro yang banyak keluar ini loh. Oh, tadi kan Pak Mandi udah kasih ya. Mana sih? Bentar, bentar. Banyak keluar apa, Pak? Astro, 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 Astro. Ini Astro belum semua Pak Mandi ini sih. Belum Pak Mandi keluarin. Tapi ini kurang lebih ya. Kamu bisa lihat di sini ya. Ini adalah hitung-hitungan. Hitung-hitungan soal itu kurang lebih hanya in average ya. Berarti 5 mungkin nggak nyampe 6 kali ya. 6 per 25 itu berapa? Seperlimanya itu adalah hitung-hitungan. Ya ini kita Astro agak nggak mudah ditebak dibanding materi lain. Jadi mau nggak mau kita harus menguasai ini semua. Cara belajarnya gimana, Pak? Cara belajar saya dulu adalah gini. Saya harus hafal semua teori dan soalnya. Jadi kayak gini. Ini saya biasanya buatkan nanti ya. Ini proses, insya Allah. Saya akan rilis di insya Allah bulan depan. Itu ada model begini. Ini rumus. Saya bikin dulu kalau saya sendiri ya. Kalian tahu kayak buku batik nggak sih? Kayak buku besar gitu. Buku besar batik gitu. Nah, saya tuh bikin sini tempel rumus.
Habis itu variasi soal. Saya mengumpulkan semua variasi soal yang pernah keluar dari tadi ini. Misalnya ada variasinya kan gini. Mana ya, variasi soal. Ambil contoh nih ya. Ini kan variasi kan. Diminta mencari R, diminta mencari apa? Diameter sudut, diminta untuk mencari apa lagi. Nah itu. Jadi satu satu adalah rumusnya, yang kedua adalah variasi, semua variasi. Nah, pasti nanti di antara variasi itu ada yang keluar gitu sih. Menurut saya gitu, karena itu pengalaman. Evidence, buktinya mana Pak? Ya buktinya ini. Kamu bisa lihat kan di sini kan. Ini mencari R, ini mencari apa? Apa nih? Namanya jarak. Ya ini apa? Mengukur. Ya kalau nggak ini ya, nggak jauh-jauh dari ini ya. D, diameter, jarak atau ini itu. Atau teori-teori lain juga sama. Misalkan kita mencari rumus apa nih? Flux misalkan ya, atau luminositas misalkan. Misalkan flux ya, L sama dengan L per 4 pi D kuadrat misalkan. Flux misalkan rumus ini. Ya nanti sama aja. Kalau mencari L, nyari E. Kalau nggak perbandingan. Nah, di astro ini harus banyak belajar perbandingan ya. Saya suka bagi perbandingan kalau nggak. Kalau nggak, yang sering salah tuh apa Pak? Yang sering salah itu adalah mengubah satuan. Dah, mengubah satuan. Kadang dalam SA, kadang dalam kilometer, meter, kadang dalam detik busur, dalam radian, dalam parsec, dalam tahun cahaya. Banyak deh pokoknya. Makanya kalau kalian nggak belajar tiap hari, itu susah. Apalagi nggak punya ini ya, apa namanya, bahan yang cukup. Itu memang berat sih. Kalau mau nasional ya. Kalau kota-kota aja sih masih tergantung kotanya sih. Kota yang kompetitif ya susah. Modul yang lengkap berbayar nggak ya? Atau modul nanti sepaket sama ini. Apa ya, materi-materi. Saya kan punya slide-slide dari Platnas ya. Ya, jadi termasuk dalam pelatihan itu. Nah, itu kamu udah dapat apa namanya? Semua file Platnas. Ya, tapi bukan dari Platnas aja ya. Saya udah, kalau Platnas aja itu nggak lengkap ya. Saya udah modif modulnya, slide-nya itu ke contoh soal. Contoh gini, contohnya ya, Pak Madi tuh. Pak Madi pertama pasti ngasih ini dulu, ngasih apa yang sering keluar. Habis itu Pak Madi kasih teorinya, habis itu variasi soalnya. Udah gitu. Jadi kamu bakalan kayak gitu model-modelnya. Kayak tadi ya, teorinya kayak gini, teori-teorinya dari sini. Habis jelasin teorinya adalah Pak Madi kasih tahu mana yang paling penting dari teori ini gitu. Kalau nggak kan gini, kamu belajar hafalin semuanya kan? Capek nggak ngapalin semuanya? Capek kan? Kita kasih tahu mana yang sering keluar gitu. Contohnya ini kan gini ya. Ini loh, ini kayak gambaran besarnya yang sering keluar. Habis itu saya detailin lagi mana yang sering keluar. Ini sesar. Sesar yang sering keluar mana lagi? Yang bagian ini loh. Baru nanti ke teorinya. Teorinya gini-gini loh. Baru ke contoh soalnya kayak gitu. Baru nanti latihan lagi gitu. Contohnya gitu. Itu sih. Jadwal pertemuan. Ini sih. Jadwal. Sorry, sorry. Ke ini ya. Itu ada tuh yang jadwal pertemuan ada di share tuh. Apa namanya? Di slide itu ya. Ada lengkap insya Allah. Eh, Ritualnya ada 16 kali. Cuma yang kita kasih lebih dari itu. Insya Allah. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena nanti menjelang OS, apa namanya? Menjel, menjelang OSK Juni ya. Itu kalau kata ada intensifkan juga. Plus ini loh sebenarnya yang nggak banyak orang kasih tuh ini. Saya berani jamin ya. Maksudnya kayak gini ya. Banyak pelatihan-pelatihan itu kan ngasih. Misalnya kamu nggak lolos ya, ya udah tahun depan kamu bisa harus bayar lagi atau lebih. Kadang kayak dapat diskon. Kita nggak kayak gitu. Kalau kamu sekali bayar, kamu tahun depan ikut lagi nggak perlu bayar lagi. Kecuali kamu level up ya. Level up itu gimana sih Pak? Misalkan kamu levelnya naik lagi dari OSK ke OSN. Nah itu beda. Pak Madi harus ya itu berbayar lagi kalau naik level. Tapi kalau misalkan kamu OSK tahun ini ya, terus kamu nggak lolos nih. Misalkan aja nggak lolos ya. Tahun depan tuh nggak perlu bayar lagi gitu.
Ada kok, ada anak-anak di sini kayaknya. Eh, kamu tanya temen beberapa anak yang di sini ada nggak ya di sini? Oh nggak join di sini di grup sini. Ada anak-anak yang kayak gitu. Tahun lalu dia cuma sampai di OSP, tapi nggak sampai ke nasional dan seterusnya. Ya udah, silakan aja ikut lagi, nggak apa-apa, nggak usah bayar. Saya nggak merasa rugi itu, karena buat saya tanggung jawab saya itu adalah sampai kalian lolos gitu, kayak gitu. Oke. Dan bisa dicicil ya, maksudnya tuh, pas saya belum punya uang, nggak masalah, ikut dulu aja gitu. eh gitu sih. Bahkan saya tuh ngasih gratis ya ke orang-orang yang memang saya kemarin buka ya gratis ya, form gratis untuk anak ini korban bencana yang di Aceh sama yang di mana Sumatera Barat ya. Kalau teman kalian dari sana butuh materi, aku kasih gratis. Tapi korban bencana ya, yang memang memang apa namanya membutuhkan gitu. Jadi dia ada misi sosialnya juga, nggak cuma apa ya. Kita nggak melulu soal materi ya, ini lebih ke gimana sih aku bikin orang tuh punya kesempatan untuk mau apa ya berhasil gitu ya. Yang penting punya willingness, punya kedisiplinan yang kuat, mau belajar, insya Allah lah kita dampingi gitu. Boleh cicil-cicil aja, semampunya berapa, gak harus gak harus segitu. Ya ini karena aku merasakan ya, ada anak-anak yang mungkin nggak semu dapatkan uang tuh nggak semudah itu ya. Misalkan kayak dulu aku juga belajar kan ke teman-temanku yang kayak gitu ya, problemnya anak-anak kan, Pak saya ini Pak orang tuanya seperti seperti ini, nggak apa-apa. Saya bilang kamu sebisanya dulu nggak apa-apa. Eh, dan maksudnya santai gitu loh, nggak yang kemudian kamu harus bayar dari awal gini-gini enggak gitu. Karena mamanya juga pernah ngasih gratis pada banyak orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi kalau kamu mau bayar ya kamu mampu bayar ya bayar dulu aja. Saya mampu. Karena misinya tadi ya lebih kepada gimana menemani kalian sampai benar berhasil ya. Karena Pak Mali dulu sampai di titik ini juga karena tadi ya banyak dibantu oleh orang lain, ya. Nah kita pengen juga bantu. Itu kenapa kemudian kemarin langsung Pak Mali respon tuh ketika kalian pengen sharing-sharing dong gimana gimana gimana. Ya udah, yuk kita sharing bareng. Salahnya apa? Terus kalau ada soal ya sharing-sharing aja di situ. Oke guys, masih ada lagi? The last question, monggo. Cukup? Ya, gitu ya anak-anak ya. Dari saya Pak Mali cukup sekian. Jangan ragu-ragu untuk bertanya di grup. Jangan ragu-ragu kalau misalkan bingung tanya aja. Tapi mohon maaf ya, mungkin responsnya tidak secepat itu ya, langsung jawab. Kadang-kadang saya lagi saya akan jawab itu siang hari, sore atau malam. Ya, itu ketika di break saya bekerja gitu. Menulis tahun berapa? Saya menulis paling tua. Saya menulis paling tua. Saya medalis pertama di tahun 2008 sama 2009. Ya, udah sepuh ya. Saya 15 tahun ngajar ya. 15 tahun ngajar. Jadi saya lika-liku soal tuh insya Allah lah lika-liku soal tuh gimana ya. Saya jadi tahu mana yang harus kalian pelajari, mana yang enggak gitu. Karena 15 tahun, can you imagine ya. Ngajar 15 tahun tuh udah ini ya. Bukan kayak menyembuhkan enggak ya, tapi kalian tanya aja guru kalian yang 15 tahun ngajar tuh udah tahu lah mana yang ini penting ini nggak penting itu ya. Oke, cukup ya anak-anak ya. Kalau belum cukup nanti tanya di grup aja, japri is oke, nggak masalah. Thank you banget buat waktunya buat malam ini ya. Oke 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 oke. Sampai jumpa di pertemuan ya tahun berikutnya. Mungkin kita ada gini kelas-kelas lah nanti ya, kelas-kelas yang update-update lah, mungkin ada info ya mungkin sebulan sekali lah, is oke nanti kalau mau ada sharing-sharing lagi. Thank you anak-anak semuanya buat yang udah datang ya. Aku cukupin ya buat sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Tetap semangat guys. Belajar tiap hari.
Yuk semuanya, dah.